Jadi untuk yang kedua ini hampir sama dengan yang diberikan kepada D4. Kita mempelajari tentang basidiomycota. Sorry, zygomycota atau glomerulomycota, sama saja namanya, yang ada perubahan untuk untuk taksonomi di zaman sekarang. Dulu mungkin orang menyebutnya sebagai zygomycota, namun sekarang sudah berubah ke glomerulomycota, ya. Ini yang kita pelajari sekarang. Jadi Bapak full solkan. Nah, ini jadi zygomycota, atau sekarang lebih tepat disebut sebagai glomerulomycota, ya. Ini glomerulomycota, ya. Itu adalah ciri kelompok fungi yang hifanya tidak memiliki sekat. Jadi tidak memiliki sekat artinya tidak ada buku-buku. Kalau kita lihat ini hifa misalkan, ya, hifa jamur. Jadi hifa ini kalau dikatakan bersekat atau septe, itu adalah ada pembatas, ya, pembatas kayak pembatas ruangan lah, ya, gitu, ya. Nah, sementara yang tidak bersekat itu polos, ya, tidak ada sekat-sekat, polos. Nah, ini yang disebut dengan tidak bersepta, yang tidak bersepta. Nah, kelompok ini melakukan perbanyakan itu dengan cara seksual maupun dengan cara aseksual, ya, nanti kita lihat. Dan yang sering kita kenali dari glomerulomycota ini adalah dari genus Rhizopus, di mana ini yang sering kita dengar sejak kita SMA, ya. Sejak kalian SMA ini digunakan untuk sake. Sake itu minuman khas Jepang, ya. Ini yang kita gunakan sebagai bahan untuk fermentasi pembuatan tempe. Ya, jadi Oligosporus itu digunakan untuk pembentukan tempe, sementara Orizae digunakan untuk pembuatan sake. Sake itu adalah arak Jepang, ya. Arak Jepang. Kalau arak Rusia namanya vodka, beda lagi, ya. Kalau misalkan arak oplosan nggak masuk sini, ya, tidak masuk. Nah, ini ada dari kelompok ini yang juga bisa menginfeksi kepada manusia, itu dari kelompok mukor. Sementara yang Rhizopus ini lebih seringnya digunakan dalam produk-produk makanan minuman. Ada juga yang berupa kontaminan pada makanan, ya. Oke, clear. Nah, ini adalah morfologi daripada Rhizopus. Jadi kenapa dikatakan Rhizopus? Karena dia memiliki akar atau rhizoid. Nah, ini yang kita sebut sebagai rhizoid. Kenapa disebut Rhizopus? Karena ini adalah rhizoid, ya, bukan. Nah, rhizoid atau akar. Nah, ini adalah penampilan dalam kondisi yang natural. Nah, rhizoid ini menopang rumpun hifa. Ini yang kita sebut sebagai hifa, dan tampak hifa ini tidak bersepta, ya, hifa. Nah, ini adalah tangkai yang menopang organel yang bagaimana organel ini sebagai
alat untuk memproduksi spora. Nah, ini yang disebut sebagai sporangiofor. Sporangiofor. Kemudian ini yang bulat ini, yang bulat ini namanya adalah sporangium. Sporangium. Dan spora yang menempel pada sporangium ini disebut sporangiospora. Diulang-ulang ya. Sporangiospora itu adalah yang menempel ini berupa. Nah, spora-spora ini sebagai alat reproduksi secara aseksual. Nah, ini yang khas bagi Rhizopus ya. Rhizopus ini yang putih ini seperti jamur tempe Rhizopus ya. Jadi yang putih berarti dia baru terbentuk sporangium. Sementara kalau spora itu sudah menempel dan ini sudah matang, siap untuk dilepas dari sporangium, ini warnanya kehitam-hitaman. Sehingga kalau kita melihat tempe yang baru, maka koloni jamurnya itu berwarna putih. Sementara kalau tempe itu dibiarkan 2-3 hari, maka lama-kelamaan dia akan berwarna hitam, abu-abu kehitaman. Nah, kalau sudah berwarna abu-abu kehitaman berarti sudah terbentuk spora-spora ini yang matang. Ya. Spora-spora ini yang siap menyebar ke dia, spora menempel ke sini berarti di sini akan tumbuh koloni baru. Dia terbang ke sini akan tumbuh sehingga lama-kelamaan roti ini akan tertutup semuanya oleh koloni jamur Rhizopus. Ya, ini yang khas daripada Zygomicota atau Glomerulomycota. Ya. Ini hifa ini yang menyambungkan antara rumpun satu dengan rumpun lainnya dinamakan stolon. Ini hifa yang disebut dengan stolon. Ya. Nah, kalau kita melihat di bawah mikroskop dari preparat yang kita buat, memang tidak sesempurna ini, ya, tidak sesempurna ini bentuknya, tapi rada acak-acakan seperti ini. Ya, ini yang tampak bisa kita kenali adanya rhizoid. Ini yang disebut dengan sporangium, yang ditempeli oleh sporangiospora. Ya, sama. Ini sporangiofor. Kalau ujungnya for berarti dia tangkai. Nah, yang tangkai yang menopang sporangium namanya sporangiofor. Ya. Nah, jadi hifa, jadi stolon ini rhizoid, kemudian ada sporangiofor. Jadi ini merupakan hifa-hifa yang saudara tadi lihat sudah tidak membentuk septa ya atau sekat. Nah, kemudian reproduksi seksual aseksual itu dengan membentuk sporangiospora tadi ya, yang posisinya ada pada permukaan sporangium. Ya. Ini ada kata-kata warna hitam ya, saudara. Jadi ini pembentukannya dengan perbanyakannya dengan spora, sporangiospora kalau dia melakukan reproduksi secara aseksual. Namun si Rhizopus ini juga dia bisa melakukan reproduksi secara seksual, yaitu dengan cara dia melakukan konjugasi antara hifa yang memiliki kromosom setengah atau kita sebut sebagai haploid, kemudian dia akan bergabung menjadi diploid. Ya, jadi hifa ini hifa yang masing-masing haploid ya. Kemudian dia akan bertemu, ya taruhlah jantan betina ya, kemudian dia bertemu, kemudian dia akan melakukan konjugasi, kemudian ada plasmogami sampai terbentuk inti
yang diploid. Kemudian inti ini akan berkembang menjadi sporangium. Akhirnya tumbuh lagi seperti makhluk dewasa. Ya, jadi ini yang dilakukan secara seksual oleh Rhizopus. Ini kalau dalam buku ini Rhizopus pada roti yang Rhizopus stolonifer ya. Kalau Rhizopus oligosporus kita gunakan di dalam pembuatan tempe. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian anggota lainnya sebagai jamur itu sebagai jamur dia itu lebih banyak menggunakan bahan-bahan dari makhluk hidup yang sudah mati atau kita sebut sebagai istilahnya adalah saprofit. Saprofit ya, memanfaatkan sampah-sampah. Contoh, kalau jamur itu kan sering kita lihat kalau ada kayu lapuk di hutan ya, kayu ini sudah lapuk, maka biasanya ada menempel jamur-jamur di sini secara besar-besarnya. Ini merupakan jamur saprofit, artinya dia memanfaatkan. Demikian juga zygomicota, bahwa dia bisa hidup sebagai saprofit. Ya. Nah, beberapa jenis mukor ini seperti mukor mukedo ini bisa bersifat sebagai jamur yang menimbulkan penyakit pada manusia. Oke. Nah, kemudian ini pembuatan tempe ya, kita lihat saudara bisa melihatnya bahwa Rhizopus oligosporus digunakan tempe. Di sini tempe kacang satu dengan lainnya itu difermentasi, di mana rhizoid dari Rhizopus ini akan masuk ke dalam sel-sel kacang kedelai, kemudian dia akan melakukan fermentasi berupa memasukkan enzim di mana protein kedelai yang semula susah dicerna menjadi mudah dicerna. Antar kedelai diikat oleh miselium. Ya, miselium itu adalah kumpulan hifa dari Rhizopus, sehingga dia membentuk suatu tekstur yang padat. Kalau tidak diikat, maka ini akan buyar. Tempe yang pecah-pecah, kalau digoreng hancur, kedelainya berterbaran, berarti itu adalah tempe yang kurang bagus fermentasinya. Karena yang bagus fermentasinya adalah dia akan diikat satu sama lain oleh keberadaan dari koloni jamur Rhizopus. Ini yang sering kita lihat sehari-hari. Nah, warna hitam pada tempe ini menunjukkan bahwa sudah terbentuk spora pada kepala spora, yaitu sporangium. Ya, ini sudah hitaman, yang putih itu masih berupa sporangium. Ya, ini penggunaan di dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan yang Bapak janjikan. Jadi Bapak sampaikan saudara-saudara bahwa hari ini Bapak itu jam 8 ada sidang proposal skripsi alih jenjang, dan ini akan berlangsung sampai jam 4 sore. Kemudian Bapak juga bertindak sebagai panitia kegiatan PKL kelas Papua. Jadi memang sangat disayangkan sekali ini tidak bisa, yang kemarin D4 bisa masuk ke lab, tapi juga masih berupa pengarahan. Ya. Jadi ini tolong nanti dipelajari tentang zygomicota ya, cari di informasi, catat yang ciri-ciri yang zygomicota ya, zygomicota itu cari-cari informasi tentang Rhizopus, baik itu stolonifer, Oryzae maupun Oligosporus. Kemudian mukor ya, mukor ini tolong dicari informasi tentang tentang jamur-jamur tersebut, meliputi morfologi, kemudian penggunaannya seperti apa, jika dia menyebabkan sakit
itu sakitnya apa yang di bagian mana dari tubuh yang diinfeksi, kemudian cara diagnosisnya seperti apa. Itu yang penting yang perlu saudara ketahui dari zigomycota ini. Nah, kemudian untuk praktikum, saudara-saudara, untuk praktikum ini minggu depan saudara sudah masuk ke lab dengan pembagian yang insya Allah bisa lancar ya, karena sangat yang tersisa dari tim parasit mikologi itu tinggal Bapak dengan Pak Yuli, karena Pak Dani sebentar lagi MPP, Pak Yayan pindah ke bagian administrasi, Bu Novi S3, Bu Hafsah S2. Jadi memang sangat morat-marit. Bapak sudah minta tambahan tenaga, tapi belum ada realisasi. Jadi mohon maaf, kita sangat-sangat kekurangan tenaga untuk menyampaikan atau menyelenggarakan proses PBM di bidang parasitologi mikologi. Ya. Kemudian untuk praktikum minggu depan, jadi saudara untuk praktikum ini minggu depan saudara sudah membawa ya. Kelihatan whiteboard-nya? Sudah kelihatan whiteboard? Terlihat, Bapak. Oke. Jadi untuk minggu depan, saudara itu akan mengenali morfologi dari kelompok zigomycota ini secara mikroskopik, ya. Nah, sampel yang digunakan untuk praktikum minggu depan adalah tempe. Tempe ini dipilih yang permukaannya ini sudah ada yang menghitam atau abu-abu, ya, yang menghitam. Di mana kita akan mengambil koloni tersebut untuk pemeriksaan kita. Ini sebagai perwakilan dari kelompoknya Rhizopus. Nah, kemudian saudara juga bawa roti yang bulukan, ya, roti yang bulukan, ngerti kan maksudnya? Yang sudah berjamur ya? Mengerti, Pak. Jadi kalau misalkan hari Jumat depan praktikum, maka ini sudah dibeli dari hari Senin atau Selasa, ya. Biarkan aja di tempat terbuka, nanti juga lama-kelamaan dia akan mengalami bulukan, ya. Ini sehingga nanti begitu di hari Jumat sudah tampak ada koloni-koloni atau bulukan. Nah, sementara ini 2 hari lah sebelum praktikum, saudara beli tempe ke pasar, itu saudara bisa tunggu 2 hari sampai pada saat praktikum itu sudah dijumpai koloni yang berwarna hitam, ya. Nah, untuk menambah wawasan, Bapak juga ingin saudara membawa oncom, ya, oncom ini untuk keterwakilan. Ada mukor, ini juga keterwakilan mukor, ya, dan aspergillus nanti saudara akan melihat ini adalah keterwakilan mukor dan monlia, ya, mukor. Bisa mukor juga mengkontaminasi oncom. Nah, saudara, secara teoritis kalau kita praktikum seperti ini, maka ini disiapkan objek gelas bersih, ya. Kemudian dengan pipet tetes ini, ya, teteskan 1 tetes pewarna, boleh eosin 3% atau NaCl fisiologis atau methylene blue atau lactopenol cotton blue, ya. Boleh, mana yang ada di lab nanti saudara gunakan salah satu. Nah, teteskan, kemudian dengan ujung jarum tusuk
Ini diambil koloni, kemudian ditempelkan pada pewarna, kemudian ditutup dengan cover glass. Amati di bawah mikroskop dengan pertama-tama saudara gunakan objektif 4 kali. Kemudian setelah menemukan areal yang jelas, ada morfologi hifa di situ, baru saudara perjelas dengan 10 kali. Untuk melihat spora, jika saudara berminat, sudah ketemu nih Pak sporangiumnya. Nah, untuk memperjelas bentuk spora, sudah lanjut dengan objektif 40 kali. Ya, itu tata cara pengamatan di bawah mikroskop. Namun di sini dengan adanya kita seandainya tempe itu kita perbesar, ini ada koloni jamur hijau pada tempe. Kalau kita perbesar, ya, maka akan tampak seperti ini, ya. Nah, kalau kita perbesar lagi, sebetulnya ini adalah begini, seperti yang tadi dilihat, ya. Nah, ini dari zoid seperti ini. Nah, kalau ini kita ambil dengan jarum tusuk, ya, maka ada kemungkinan jarum tusuk ini berbesar kan jarum tusuk juga. Nah, jarum tusuk akan menjadi seperti ini pada saat dia diperbesar. Maka ini kemungkinan tidak akan utuh dan malah mengalami kerusakan pada morfologi dari Mycelium rhizopus tersebut. Nah, ada cara lain yang sudah orang coba gunakan dan berhasil. Jadi pada permukaan roti atau tempe itu saudara tempelkan selotip, tempelkan, kemudian dengan bantuan jari saudara itu di Nisa, udah OTW belum? Kemudian tolong di off mic ya, off mic ya. Ini ditekan-tekan secara halus oleh saudara, soft touch. Nah, sampai si permukaan selotip ini selotip ya, selotip. Selotip yang bening. Ini benar-benar melekat pada permukaan tempe atau roti yang mengalami belukan. Kemudian secara pelan-pelan setelah ini menempel pada permukaan roti, ini secara pelan-pelan diangkat. Kemudian pada kaca objek yang sudah ada zat warna, pelan-pelan si selotip tadi ditempelkan sampai cairan zat warnanya merata ke seluruh area selotip. Nah, baru saudara amati di bawah mikroskop. Dengan cara ini kita tidak melakukan intervensi secara mekanik, sehingga diharapkan bentuknya ini lebih utuh dengan metode selotip. Jadi saudara silahkan gunakan dengan metode selotip. Pak, ini kenapa pakai selotip? Kan bisa aja menjadi aseptik. Untuk jamur-jamur yang memang tidak patogen, metode ini cukup efektif untuk melihat morfologi secara jelas. Kalau saudara takut keracunan jamur tempe, tapi nggak ada ya keracunan jamur tempe, saudara gunakan sarung tangan. Ya, itu adalah untuk kegiatan praktikum minggu depan. Jadi sekali lagi saudara siapkan tempe untuk satu kelas ya, bukan untuk dimakan satu kelas, tapi untuk praktikum satu kelas. Ada roti yang bulukan, misalkan kalau saudara beli roti tawar itu kan sudah dipotong-potong ya, diiris-iris. Nah, ini misalkan kedaluarsanya itu ada lagi misalkan, nah beli dari sekarang. Kemudian yang ini saudara konsumsi, sisakan misalkan 4-5 piece ya untuk keperluan praktikum ini sampai pada saat hari Jumat depan sudah terbentuk koloni. Kemudian untuk oncom gunakan oncom yang memang koloninya sudah ada yang berwarna orange, kemerahan, kemudian ada juga yang bisa ada oranye kemerahan, kemudian ada warna abu-abunya. Ini berarti dia sudah terkontaminasi
oleh jamur mupor ya, atau aspergillus atau rhizopus juga bisa ya. Kalau tempe dan oncom digabung ya nanti pada oncom akan muncul koloni-koloni rhizopus juga ya. Oke, ada pertanyaan? Kan ini Bapak jam 8 harus sidang proposal di bawah. Jadi teori dan praktek singkat saja dulu ya. Kita diskusi memang waktunya tidak mencukup. Ada yang bertanya? Cukup, Pak. Oke, Izin bertanya, Pak. mangga. Untuk praktikumnya itu dibawa per orang atau per kelompok, Pak? Jadi pokoknya Bapak inginkan ini bagaimana untuk satu kelas. Ya, misalkan si A membuat dari tempe, si B dari roti, si C dari oncom, nanti share, tukar-tukar aja ya. Ya, jadi semua bisa mencoba membuat dan mencoba melihat di bawah mikroskop. Karena keterampilan kita adalah keterampilan dari mulai membuat dan sampai mengamati di bawah mikroskop. Nah, pembagian kelompok 13 kelompok itu nanti kalau sudah kita masuk ke dalam pemeriksaan yang lebih kompleks. Any question? Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, cukup ya. Jangan lupa ngisi absen. Bapak tutup dulu karena di bawah sudah menunggu, sudah kontak-kontak nih. Oke, Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa isi absen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih banyak, Bapak.